Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini, hari Jumat, hari yang barakah, kita sebagaimana biasa kita mengadakan kajian keislaman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memudahkan langkah kita di dalam menggapai surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita dan kecintaan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Taib, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat yang dicintai oleh Allah SWT, kita pada kesempatan ini kembali melanjutkan pembacaan kitab Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada pembahasan, sebenarnya sudah dibahas ya, sudah kita baca juga pada pertemuan sebelumnya, tentang Thariqatu Ahli Sunnah fi Asma'illah wa Sifatihi, metode Ahlu Sunnah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Cuma kita ulangi lagi karena masalah ini masalah yang membutuhkan pemikiran, ya, membutuhkan pemikiran. Ya, sebenarnya mudah, akidah Ahlussunnah itu mudah. Namun masuknya akidah-akidah atau pemikiran-pemikiran dari luar Islam, dari filsafat, ya, dan lain-lain, ini membuat akidah, khususnya akidah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini menjadi sulit dipahami oleh kaum muslimin. Ya. Oleh karenanya sulitnya bukan akidah Ahlussunnah yang sulit, tapi akidah mereka itu yang sulit. Ya, akidah mereka itu sulit. Ya. Seperti ada konsep jauhar, jism, a'rad, ya, ini terminologi atau istilah-istilah yang dimunculkan oleh orang-orang ahlul kalam, ya, diikuti juga oleh orang-orang Asy'ariyah, ya, yang membuat kaum muslimin itu sulit untuk memahami akidah. Oleh karenanya kita perlu mengetahui dulu thariqah ahli sunnah. Bagaimana si ahli sunnah itu di dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah, ya. Di sini disebutkan oleh Syekh Al-Jibrin rahimahullah ta'ala, tariqatu ahli sunnah wal jamaah fi asma'illah wa sifati yumkin talkhisuha fi thalathati umur ra'isiyah atau ra'isah hiya. Jadi kata beliau ada tiga di sini, bisa diringkas atau dirangkum dalam tiga perkara penting tentang metode Ahlussunnah wal Jamaah di dalam penetapan nama dan sifat. Ini sudah kita bahas sebenarnya, ya. Kita cepat saja, ya. Yang pertama, thariqatu fil isbat. Ya, saya ringkas saja untuk masalah penetapan ini. Maka kata beliau, isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi fi kitabih. Menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya. Au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa tahrif,
tanpa ta'til dan tanpa takyif, tanpa tamtsil. Ya, ini intinya di situ. Jadi kalau Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran demikian, ya kita tetapkan. Kalau Rasulullah menetapkan untuk Allah di dalam hadis-hadisnya, ya sifat-sifatnya, maka kita tetapkan sebagaimana sebagaimana Rasulullah SAW tetapkan. Sudah, tidak perlu ditahrif, nanti akan dijelaskan di belakang. Tidak perlu dita'til, tidak perlu ditakyif, dan tidak perlu ditamtsil. Tetapkan sebagaimana datangnya. Sudah. Ya. Itu intinya yang pertama. Kemudian yang kedua, tariqatum fin nafi. Ya, nafyu ma nafahu Allahu an nafsihi fi kitabihi. Yani menafikan apa yang Allah nafikan atas dirinya di dalam Al-Qur'an. Au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sifatin naqs, ya, dari sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat kekurangan. Ma'tiqadihim thubutu kamali diddis sifatil manfiyati anhu jalla wa ala. Nah, terkait ini ada tambahan, ya. Tidak cukup kita menafikan apa yang Allah nafikan atas dirinya dan apa yang Rasulullah SAW nafikan atas Allah di dalam hadis-hadisnya. Tidak cukup sampai di situ. Kalau untuk nafi itu disertai dengan apa? I'tiqad, thubut, kamali diddid as-sifatil manfiyah. Jadi sambil kita nafikan, bersama dengan itu kita tetapkan lawannya dari sifat yang kita nafikan tersebut. Ya, karena menafikan saja itu tidak menunjukkan pengagungan. Kalau kita menafikan misalnya dinding, disebutkan oleh beliau di sini, dinding ini tidak menzalimi. La yadlimul jidar. Ya wajar dinding tidak menzalimi. Pertama, ya memang karena dinding tidak bisa menzalimi. Jadi kalau kita mengatakan dinding tidak zalim, ini kan nafi namanya. Kita menafikan sifat zalim dari dinding. Maka ini tidak menunjukkan pengagungan terhadap dinding. Ya, kenapa? Ya karena itu tadi, karena memang dinding tidak punya kemampuan untuk mendolimi manusia. Beda kalau suatu zat yang memiliki kekuatan kekuasaan, yang dengan kekuatan dan kuasanya dia bisa mendolimi manusia, mendolimi makhluk, tapi tidak melakukannya, maka ini menunjukkan keagungan, pujian kepada zat tersebut. Allah SWT memiliki kudrah, izzah, kemampuan. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah SWT. Namun Allah tidak pernah mendolimi makhluknya. Sedikit pun tidak akan didolimi. Ya. Jadi kalau kita katakan Allah tidak zalim, ini harus disertai juga dengan keyakinan bahwa Allah itu apa? Lawan dari zalim, adil. Ya. Kalau dikatakan Allah tidak jahil, tidak bodoh, tidak lupa, kita tetapkan sebaliknya. Apa Allah itu alim, khabir, seperti itu. Jadi tidak cukup kalau masalah penafian, selain kita menafikan, kita tetapkan lawan daripada sifat yang dinafikan tadi. Ya, seperti itu. Dan itu semua. Allah tidak tidur. Ya, berarti Allah itu hayyun, maha hidup, tidak pernah mati dan tidak tidur, ya, seperti itu. Baik, itu yang tariqatuhum fin nafi. Adapun yang ketiga, kata beliau di sini, tariqatuhum fi ma lam yarid nafyuhu wala itsbatuhu mimma tanaza'an nasu fihi. Jadi metode Ahlussunnah dalam hal-hal yang tidak ada penafiannya dan pengisbatannya, yang itu diperselisihkan di antara manusia. Ya, kaum muslimin berselisih misalnya. Ini banyak sekali. Ya, di antaranya di sini beliau sebutkan sifat jism, sifat haiz, sifat jihah, dan yang lain-lain. Sifat jism yakni jism, tubuh, badan. Haiz itu batas. Ya, jihah itu arah. Ini sifat jism ini jauhar, ya, a'rad. Ini konsep-konsep mereka yang jelimet, ya, konsep jelimet mereka buat-buat sendiri,
ya, dari filsafatnya Aristoteles masuk ke sana, dibuat-buat seperti itu, dan mereka buat kaidah-kaidah batil terkait dengan jism, a'rad dan lain sebagainya, ya. Ya, akan memusingkan ini, memusingkan kaum muslimin, ya. Intinya mereka itu menolak sifat jism, karena jism itu mutamathilah, kata mereka. Jism itu mirip-mirip. Jadi kalau Allah itu punya jism, jadi intinya Allah itu ada a'rad, ada jauhar. Semua yang a'rad itu sifat. Semua yang ada sifat, maka dia jism. Nah, jism itu kata mereka mutamathilah. Mutamathilah itu mirip-mirip satu sama lain. Oleh karenanya jism ini harus dinafikan dari Allah. Karena kalau dikatakan Allah itu memiliki sifat, berarti Allah itu berjism. Kalau Allah itu berjism, berarti jismnya Allah mirip dengan jismnya makhluk. Sehingga jism Allah ini harus ditolak. Gitu. Nah, ini kaidah batil mereka ini. Ya, pembahasannya panjang, tapi seperti itu logikanya gitu. Putar-putar. Iya, jadi seperti itu. Ya. Padahal jism itu kalau mau dimaknai sebagai badan, ya nggak ada satu keharusan jism makhluk saja berbeda-beda. Iya nggak? Iya. Jism katakanlah api dengan air, apakah sama? Tidak sama. Air punya jism, punya apa? Ya bentuk air itu ada gitu, apa materinya gitu, itu jismnya, ya kan? Api juga ada. Sekarang unsurnya api dengan air beda apa tidak? Beda. Terus apa sulitnya membedakan? Kalaupun Allah memiliki jism, sebagaimana pengertian zat, kalau jism di mana itu zat Allah, ya, maka Allah memiliki zat ya sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk juga memiliki zat sesuai dengan makhluk. Tidak harus sama. Kenapa dibuat kaidah jism mutamathilah, mirip-mirip? Yang dengan itu mereka mau menolak jism, mau menolak sifat. Ya, seperti itu. Namanya aja sama gitu loh. Iya, betul, namanya sama, tidak melazimkan kesamaan hakikat. Iya. Muter-muter berarti ya. Kalau dijauh seperti itu, sananya lari ke sana lagi. Dan satu lari ke sana lagi. Ya, tayyib. Maka di sini kata Syekh Al-Jibrin rahimahullahu taala, tariqatuhum fihi at-tawaqquf fi lafdhihi. Jadi metode Ahlussunnah mereka tawakuf. Ya, tawakuf itu ya fala yuthbitunahu wa la yanfaunahu. Mereka tidak menetapkan, tidak juga menafikan. Li'adami wurudihi, karena memang tidak ada periwayatan ya ataupun tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa amma ma'nahu fayastafsiluna anhu. Adapun makna daripada sifat-sifat yang tidak disebutkan tadi seperti jisim, hais, jihah, ya, ini perlu tafsil, perlu perincian. Ditanyakan dulu. Fa in urida bihi batilun yunazzahu Allahu anhu radduhu, ya. Kalau yang diinginkan kebatilan, maka ini disucikan dari Allah. Ya, misalnya kalau maksudnya jisimnya itu maksudnya jisim seperti makhluk, ya Allah tidak memiliki jisim seperti makhluknya. Tapi kalau maksudnya jisim yang sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala, ketinggian Allah, ya yang boleh-boleh saja, nggak ada masalah dengan itu. Kalau jisim dimaknai seperti itu. Demikian juga jihah, arah. Ya, kalau dimaksudkan jihah maksudnya Allah di atas arsy-Nya, ya betul. Tidak kita tolak. Tapi kalau jihad maksudnya Allah membutuhkan atau tempat atau dilingkupi oleh satu tempat atau yang lainnya, maka ini adalah keliru, ya. Seperti itu. Jadi dilihat maksud, karena ini memang nggak ada lafaz ini, nggak ada jihad ini nggak disebutkan, jism nggak ada, hais nggak ada, itu nggak ada disebutkan dalam Quran maupun hadis. Maka perlu dirinci apa maksudnya. Kalau maksudnya sahih maka diterima, kalau tidak ya tidak, ditolak, ya. Baik. Ini 3 hal yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya. Kemudian kita lanjutkan, kita mulai dari sini, ya. Kita lanjutkan. Wa hadhihi tariqah hiya tariqatul wajibah. Ya, 3 metode inilah 3 metode yang wajib. Wa hiya al-qaulul wasat baina ahli ta'til wa ahli tamthil. Ya, dan ini adalah metode yang pertengahan antara 2 kelompok, 2 ekstrim, 2 kutub. Yang satu ta'til, kelompok yang menolak sifat-sifat Allah. Yang satu lagi tamthil, kelompok yang memisalkan, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat
makhluknya. Jadi itu Ahlussunnah di tengah-tengah. Tamtil. Iya. Jadi ada tamtil, nanti dijelaskan oleh beliau lagi ya, contoh-contohnya dan penjelasannya di belakang. Kemudian ada tamtsil. Tamtsil memisalkan. Ya. Wa qad dalla ala wujubiha wa sihhatiha al-aqlu was-sama'. Ya. Dan hal ini ditunjukkan, kewajibannya ini dan kesahihannya ditunjukkan baik secara akal maupun secara sama pendengaran. Maksudnya dari kabar-kabar ya, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Dari akal kata beliau, fa'amal aqlu fawajhu dilalatihi anna tafsil al-qawli fima yajibu wa yajuzu wa yamtani 'ala Allah ta'ala la yudrak illa bis-sama' li'annahu min amril ghaib alladhi la yuhitu bihi al-insanu 'ilman fawajaba ittiba'u as-sam'i fi dhalika wa bi itsbati ma athbatahu wa nafyu ma nafahu wa sukutu amma sakata anhu. Jadi kata beliau, tafsilul qaul, perincian tentang apa yang wajib, apa yang boleh, apa yang terlarang dari Allah SWT itu tidak bisa diketahui kecuali dari as-sama, dari khobar yang sampai kepada kita. Kenapa? Kata beliau, li'annahu min amril ghaib, karena dia perkara yang ghaib, yang manusia tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Allah itu ghaib dari kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini pernah melihat Allah. Hatta para anbiya war rusul bertemu berbicara dengan Allah, iya, tapi melihat langsung itu tidak. Ya, tidak pernah. Nanti kita melihat Allah nanti. Mati dulu. Ya, mati dulu baru bisa itu ya, kenikmatan yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Ya. Jadi ini termasuk perkara yang ghaib yang wajib pendengaran itu ittiba saja. Artinya kita mengikuti khabar yang sampai kepada kita. Baik itu penetapan atau penafian atau as-sukut amma sakatan, atau diam dari apa yang didiamkan. Ya, tidak disebutkan ya. Seperti tadi sifat-sifat yang tidak diriwayatkan dalam hadis atau tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, jihad, jism, ya kita tawakuf diam. Karena memang tidak disebutkan dan tidak dibahas oleh Rasulullah SAW, sudah diam. Tinggal nanti dirinci maksudnya apa. Ya, itu dari sisi akal. Secara akliyah, secara logika, tidak mungkin kita mensifati sesuatu kecuali kita paham hakikat sesuatu tersebut. Karena pembicaraan tentang sifat itu adalah cabang dari pembicaraan tentang zat Allah. Kalau belum pernah lihat zatnya, nggak mungkin bisa bicara sifatnya. Iya apa tidak? Antum belum pernah lihat kutub utara. Antum bisa nyifati kutub utara kayak apa? Nggak bisa. Iya kan? Kalau gitu gimana taunya kutub utara? Dari kabar yang sampai kepada kita. Tinggal dilihat yang mengkabarkannya siapa. Orangnya bisa dipercaya nggak? Sikoh nggak? Yang mengkabarkan Rasulullah, ya sudah. Ya, as-sadiq wal masduq. As-sadiqul masduq, yang jujur dan dibenarkan beliau itu. Iya. Ya, oleh karenanya kita mau nggak mau harus kembali kepada sama tadi, mendengar. Taib. Adapun secara sam'i, maka famin adillatihi qauluhu ta'ala, di antara dalilnya adalah Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, dan bagi Allah itu nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka kelak akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Kemudian ini dalam surat Al-A'raf ya, tadi 180. Kemudian firman Allah yang lain, laisa kamitslihi syai'un ya wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun, dan
Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian Quran surat Al-Isra ayat 36 Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka biha ilmun." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak ada ilmu bagimu. Ya. Kata beliau, "Fal ayatul ula dallat ala wujubil itsbati min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tamthil." Ayat yang pertama tadi yang walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ini ayat itu menunjukkan wajibnya isbat, menetapkan sifat Allah. Kenapa? Karena nama Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan walillahi al-asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang husna. Ya wajib kita tetapkan. Jangan seperti orang Jahmiyah yang menolak nama dan sifat, semua ditolak. Ya. Jadi nama Allah tetapkan walillahil asmaul husna. Berarti Allah punya nama-nama yang husna, tetapkan berarti. Cuma min ghairi tahrif, tidak boleh ditahrif, wala ta'til, tidak ditaktil, tidak ditamtsil. Kenapa demikian? Karena tiga perkara ini adalah kata beliau li'anna hadhil umur ats-tsalatsa minal ilhad. Termasuk ilhad, menyimpang dari dalam akidah asma wa sifat, dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ayat yang kedua adalah ala wujubi nafyi tamtsil ma'a wujubil isbat. Ayat kedua menunjukkan apa? Wajibnya menafikan tamtsil. Karena dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Kamitslihi, laisa kamitslihi, ini nafi. Nafi apa? Nafi tamtsil. Bersama dengan itu wahwas samiul basir. Allah sendiri yang mengatakan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ini apa? Isbat. Nafiyut tamtsil disertai dengan wajibnya isbat. Ayat yang ketiga adalah ala wujubi nafiyut takyif. Ya. Wa ala wujubi tawaqquf fi ma lam yarid isbatuhu au nafyuhu. Wajibnya menafikan takyif, ya, dan wajibnya tawakuf dalam perkara-perkara yang memang tidak ada isbat dan tidak ada nafinya. Ya, ini tiga dalil yang Allah sebutkan ya terkait dengan thariqah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam nama-nama dan sifat-sifat. Kemudian kata beliau, wa mimma yanbaghi tanbih alaihi huna anna ahlas sunnati wal jamaati min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum yu'minuna bi anna jami'a sifatillahi jalla wa ala ats-tsabitati fil kitabi wa sunnah sifatun haqiqiyyah la majaziyah. Ini penting ya, tanbih, kata beliau. Tanbih ini peringatan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan sahabat Nabi dan setelah mereka orang-orang yang beriman, mereka semua beriman ya, bahwa seluruh sifat-sifat Allah itu yang sabit di dalam kitab dan sunnah adalah sifatun hakikiyah, sifat yang hakiki, bukan majaz. Bukan sifat apa itu, majaz itu apa? Kiasan ya, makna kiasan, enggak, hakiki begitu. Asli. Kalau iya, hakikinya begitu. Allah istiwa ya, istiwa, hakiki istiwa. Allah nuzul ya, hakiki nuzulnya. Allah memiliki tangan, hakiki, ya, bukan majaz. Original. Ya, jadi makna hakiki. Kalau kita katakan ini kitab itu begini bentuknya, ini hakikatnya kitab ya begini, ya, gitu. Itu hakiki ya, ada gini, ya. Jadi bukan makna kiasan atau mana-mana majaz, ya, bukan makna yang sebenarnya. Ya, hakiki sebagaimana yang terfahami. Makanya kata beliau, waqad naqala al-Hafidz Ibnu Abdul Barr al-Andalusi al-Maliki al-Maulud sanah 368 ya 368 Hijriah. Ijma'u ahli sunnah ala dzalik. Kata beliau, ijma' Ahlussunnah itu menetapkan nama-nama sifat itu secara hakikat, bukan majaz. Itu ijma' Ahlussunnah. Wa dzakara ghairu wahidin minal mutaqaddimina ijma' as-salafi ala dzalik. Para ulama ya, lebih banyak ulama menyebutkan dari kalangan mutaqaddimin. Mutaqaddimin ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Tentang ini tahun berapa ini yang mengatakan 360
8 Hijriyah. Ini abad keempat Hijriyah. Setelah Imam Syafi'i. Setelah masanya para a'immatul arba'ah. Ya, ini masa-masanya imam-imam ahlul hadis, Bukhari dan seterusnya. Ya. Ini kata beliau, jadi masih dekat sekali dengan salaf. Jadi kalau kita beliau mengatakan wa dzakara ghairu wahid minal mutaqaddimin, maksudnya para ulama salaf. Karena beliau masih tahun 368. Ulama salaf kan sampai tahun 300 Hijriah. Berarti baru sekitar 68 tahun sejak kurun mufaddalah itu. Ya. Jadi ini termasuk ulama masih kategori mutaqaddimin juga. Beliau mengatakan wa dzakara ghairu wahidin minal mutaqaddimin. Lebih dari satu, maksudnya banyak. Ya, lebih dari satu maksudnya banyak dari ulama-ulama mutaqaddimin, yakni para ulama salaf tentang ijma'us salaf ala dzalika. Fas-salafu ya'taqiduna anna adh-dhahir al-mutabadira min lafdhis sifah ma'nan haqq yaliku bi jalalillahi ta'ala. Salaf meyakini bahwasanya zahir, makna zahir yang mutabadir, yang langsung masuk di benak kita ketika mengatakan sesuatu, ya, dari lafaz-lafaz sifat itu makna yang benar, tapi sesuai dengan jalalillah, sesuai dengan ketinggian Allah. Kata beliau, fayuthbituna al-ma'na alladhi yadullu alaihi lafdhus sifat al-warid fil kitab aw sunnah. Ya, mereka menetapkan makna yang ditunjukkan oleh lafaz sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Famathalan yuthbituna al-ma'na alladhi yadullu alaihi lafdhul izzah. Contoh misalnya, kalau mereka menetapkan Allah itu memiliki sifat izzah dalam firman Allah, walillahil izzah, Allah memiliki izzah. Ada makna izzah. Makna izzah ini huwa al-qudratu wal ghalabah. Ketika dikatakan perkasa, apa yang termasuk ke benak kita langsung? Oh, dia orang itu perkasa, kuat, mengalahkan yang lain. Itu perkasa, tidak ada yang mengalahkan dia. Itulah makna zahir namanya. Kalau dikatakan tangan, maka makna zahirnya sesuatu untuk memegang. Itu tangan. Kemudian dikatakan mata, sesuatu yang digunakan untuk melihat. Itu makna yang mutabadir ila dzihn, mubasyarah. Langsung begitu dengan itu yang kita pahami itu. Itulah makna zahir. Cuma ketika menetapkan itu yang kita pahami. Ketika orang mengatakan saya membuat kue ini pakai tangan saya, kira-kira makna apa yang antum pahami dari situ? Kalau ada orang mengatakan gitu, tangan itu maksudnya pakai tangan antum. Sudah, iya kan? Inilah makna zahir sebenarnya. Langsung inilah makna yang masuk ke benak kita ketika berbicara. Itu yang kita tangkap. Ya udah, itu maknanya. Lah cuma ketika bicara tentang Allah, gampangnya apa? Ya sesuai dengan yang zat Allah, sesuai dengan ketinggian Allah. Mudah kok sebenarnya. Ya kan? Nah, demikian juga makna yang menunjukkan lafaz istawa dalam firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Wa hadzal ma'na huwa al-'ulu wal istiqrar, atau al-'ulu wal irtifa', ya, ala wartafa'a kata para ulama, itu meninggi. Istiwa itu artinya meninggi, ya, di atas arsy-Nya. Nanti akan dijelaskan kama sayati bayanuhu indal kalami ala sifatil istiwa, insyaallah taala, kata beliau. Wa hakadha baqiyatus sifat li'anna Allah taala khataba ibadahu fi kitabi bilisanin arabiyyin mubin. Demikianlah. Kenapa? Karena Allah berbicara kepada hamba-hambanya dalam Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang jelas. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khataba ummatahu bi alfadhin arabiyatin sarihatin. Rasulullah berbicara dengan umatnya itu dengan lafaz-lafaz Arab, bahasa Arab yang jelas, sharih. Fawajaba itsbatul ma'na al-haqiqi alladhi yadullu alaihi al-lafz al-warid fil Qur'an aw sunnah fi lughatil Arab. Maka wajib menetapkan makna-makna yang hakiki, bukan majaz, ya, yang ditunjukkan lafaz-lafaz tersebut dalam Quran dan sunnah. Wa hadha huwa muqtadal iman bihi ma wa muqtadal inqiyad lima jaa fihi ma. Ini adalah konsekuensi ketika orang mengatakan beriman, ya, beriman
dengan nama-nama dan sifat, dan patuh, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan patuh kepada apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul dalam Quran dan hadis. Ya, bagaimana Rasulullah mengatakan demikian tentang sifat Allah, kemudian dipahami beda, ya, akan menyulitkan. Oh, itu maksudnya kalau bicara tentang sifat ini. Makanya anehnya mereka, setiap ada pembicaraan tentang sifat, takwilnya begini. Berapa ribu nama dan sifat di dalam Al-Quran yang disebutkan, ya. Al-Quran itu dipenuhi sifat-sifat Allah. Saya sudah pernah katakan, nama dan sifat banyak sekali dalam Quran. Satu halaman saja untuk buka mungkin kalau 10 aja lebih gitu. Ya. Lebih banyak sekali. Ya, banyak sekali nama-nama dan sifat-sifat Allah disebutkan. Setiap ketemu ayat tentang nama dan sifat, ini maksudnya apa ya? Apa begitu? Apakah ini yang dimaksud lisanin Arabiyyin mubin? Bahasa Arab. Setiap Rasulullah ngomong tentang sifat Allah, Allah tertawa, Allah gembira, Allah sayang kepada. Pikirannya, ini bukan sayang, ini maksudnya apa sayang ini? Ini ya kan, Allah itu lebih sayang daripada sayangnya ibu kepada anaknya. Dalam hadis dikatakan begitu. Karena dikatakan para sahabat, seorang ibu menyusui anaknya, apakah ibu ini bisa melemparkan anaknya ke dalam api? Terus kata mereka, la wallah, tidak mungkin. Ya Allahu arhamu. Ya Allah itu lebih sayang kepada makhluk-makhluknya daripada sayangnya ibu itu kepada anaknya, kata Rasulullah. Ya. Atau ya dalam hadis yang lain tentang orang yang kehilangan tunggangannya di tengah padang pasir, ya. Kemudian sudah putus asa, dia berbaring di bawah pohon, sudah tinggal nunggu mati gitu kan. Tiba-tiba tunggangannya datang. Di tunggangannya itu makanan, minuman dan macam-macamnya. Ya, jadi kalau padang pasir nonton tahu sendiri kayak apa gitu. Gak ada apa-apa ya. Tiba-tiba hilang. Kalau itu kan saking gembiranya dia gitu kan. Sampai dalam hadis dikatakan ana rabbuk wa anta abdi. Sampai salah ngomong saking gembiranya. Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada gembiranya orang ini dengan tunggangan. Siapa yang tidak gembira udah setengah mati, udah mau mati, datang tunggangannya, itu kan senang sekali sampai salah ngomong dia saking senangnya. Allah lebih senang dari orang ini kepada taubat hambanya dibandingkan orang ini, senangnya orang ini karena menemukan hewan tunggangannya. Jadi ketika Allah mengatakan demikian, itu Rasulullah menyebutkan demikian. Apakah harus maksudnya rahim ini apa? Maksudnya senang di sini apa? Nah, ini kan akan sulit cara beragama dengan model begini. Membingungkan. Setiap ada nama sifat maksudnya apa? Setiap ada sifat maksudnya apa? Kalau gitu apa faedahnya diturunkan Quran? Apa dikatakan lisanin Arabin mubin itu yang seperti apa gitu? Karena setiap mana itu bukan hakiki yang dimaksud. Ya, ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Ad-dinu yusrun. Ya, mereka datang buat sulit masalah yang mudah. Rasulullah ketika bicara tentang nama dan sifat-sifat ini, siapa yang dihadapi? Para sahabat, orang-orang Arab Badui. Faham mereka kayak gini. Oh, maksudnya tangan itu apa begini. Oh, maksudnya istawa itu begini. Ketika disebutkan Ar-Rahmanu 'alal istawa, nggak ada para sahabat yang istawa itu maksudnya apa? Istaula atau bagaimana? Ya nggak ada. Jadi ketika orang berbicara, yang kita tangkap itulah yang zahir, itu yang kita tangkap. Kecuali ada korina, ada sesuatu yang memalingkan dari zahirnya, baru bisa. Korina di sini dalil, ya, dalil yang memalingkan dari zahirnya, baru bisa kita palingkan. Kalau tidak ada dalil ya tidak usah, biarkan sebagaimana datangnya. Kan mudah seperti itu sebenarnya. Sedikit lagi ya. Wa bihadza yu'lamu butlanu madhhabil mufawwidhah الذين يقولون نؤمن بالصفات الواردة في النصوص لكن لا نثبت المعنى الذي يدل عليه لفظ الصفة وإنما نفوض علم معناه إلى الله تعالى وهذا مذهب حادث بعد القرون المفضلة. Ya. والسلف بريئون منه فقد تواترت الأقوال عن السلف بإثبات معاني الصفات وتفويضهم الكيفية
ila ilmillahi azza wa jalla. Jadi di sini kata beliau, disinilah bisa kita ketahui kebatilan madhab Mufawwidhah. Ini termasuk madhab yang sangat rusak yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka mengatakan kami beriman dengan sifat-sifat itu, kami tetapkan. Ya, Allah turun, Allah nuzul, itu kami tetapkan. Ya, dalam nas. Karena disebutkan mereka nggak berani nolak itu karena di dalam nas ada. Lakin kata mereka, tetapi la nuthbitul mana. Kami nggak tetapkan mana. Kalau orang-orang Asy'ariyah, mereka tetapkan sifat sebagiannya dan mereka tetapkan maknanya. Cuma maknanya kadang ada mereka takwil. Ya. Allah istawa maknanya apa? Allah punya tangan, maknanya apa tangan itu kata mereka? Kekuasaan. Jadi mereka tetapkan sifat tetapi ditakwil, ditetapkan sifat dan makna. Orang Mufawwidhah ini ceritanya mohon maaf kayak mau jadi pahlawan gitu. Oh, selamat. Ini yang paling selamat katanya. Apa? Kami tetapkan makna, kami tetapkan sifat, tetapi kami tidak menetapkan makna yang ditunjukkan dari sifat. Ceritanya mau selamat. Apa tangan? Nggak tahu. Apa istiwa? Nggak tahu. Nggak tahu mananya, nggak tahu. Allah beristiwa, ya Allah beristiwa. Terus maksudnya istiwa apa? Nggak tahu. Kami nggak tahu maknanya. Wa innama nufawwidhu ilma ma'nahu ila Allah. Kami serahkan kepada Allah aja. Jadi ayat-ayat dan hadis-hadis tentang nama dan sifat itu nggak diketahui maknanya. Terus faedahnya Al-Quran sebagai hudal linnas apa? Antum baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada nama, ada sifat? Ada. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada nama dan sifat di situ. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada nama dan sifat di dalam ayat itu. Apa maknanya? Apa faedahnya? Bisa kita ngambil faedah dari Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau mana Ar-Rahman nggak tahu, mana istawa nggak tahu. Enggak ada faedah. Ya apa faedahnya? Nggak ada. Logis nggak? Logis kan? Iya. Antum baca Quran tujuannya apa? Mendapatkan hidayah, petunjuk dari situ, mendapatkan penjelasan, tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu kan penjelas segala sesuatu katanya. Nah, antum baca terus Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu apa? Nggak tahu saya. 'Alal 'arsy istawa. Istawa apa? Nggak tahu. Faedah ayat ini apa? Untuk kita sebagai kaum muslimin, apa manfaatnya, apa faedah? Bisa kita mengagungkan Allah dengan begini? Tidak akan bisa. Makanya kata Ustaz Firanda, ini mereka seperti ini, mereka tidak bisa mengagungkan Allah sama sekali dengan keagungan yang sempurna. Kenapa? Karena mereka nggak paham maksud daripada ayat. Ya, seorang Allah itu lebih rahim daripada seorang ibu rahim kepada anaknya. Rasulullah saja membandingkan rahimnya Allah dengan rahimnya makhluk. Supaya apa? Supaya kita paham. Oh, rahim itu maksudnya ya seperti rahimnya makhluk. Makna ya. Tapi hakikatnya kan beda. Tapi kalau tidak dibandingkan begitu, bagaimana mau difahami makna rahim, sifat rahim dari Allah SWT? Atau makna farah, senang, gembira, Allah lebih gembira. Allah bandingkan dengan gembiranya, Rasulullah bandingkan gembiranya Allah lebih gembira daripada gembiranya hamba yang kehilangan hewan tunggangannya tadi. Kalau nggak difahami, untuk apa dibandingkan? Toh nggak difahami juga maknanya. Nggak ada faedahnya membandingkan, nggak difahami kok. Jadi pembandingan itu menunjukkan apa? Maknanya difahami, gitu loh. Jadi ini ya kebatilan ya. Mengagungkannya lewat apa? Ya, itulah yang jadi masalah. Bagaimana mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan kalau tidak difahami sifat-sifat tersebut maknanya. Logis. Ya, ini mazhab baru kata beliau setelah kurun al-mufaddalah, setelah generasi salaf. Salaf berlepas diri dari mereka dan telah mutawatir perkataan salaf tentang penetapan nama-nama sifat. Yang ditafwid itu kaifiyahnya. Nah, nanti akan kita bahas ya ini. Jadi kaifiyah itu yang kita tafwid. Kalau ditanya bagaimana tangan